Mbak, kayaknya sudah selesai ya di kerja ya. Nah, jadi tujuannya di situ adalah bagaimana kita memahami satu atau dua atau tiga pendekatan yang nantinya kita gunakan untuk meneliti satu fenomena masyarakat, khususnya budaya. Ya, budaya mau apakah itu terkait dengan sejarah, apakah itu terkait dengan pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang pertama mungkin. Terus di tugas kedua ini ada poin dua ya, yang di tugas dua itu khususnya di etnografi dengan design thinking, sengaja saya meminta untuk menulis satu judul ya toh, terkait dengan etnografi, apakah terkait dengan design thinking. Uh, dengan maksud bahwa kita udah mulai berpikir ke satu tulisan artikel terkait dengan mata kuliah antropologi dan sosiologi seni. Dengan tujuan utamanya adalah ya mudah-mudahan tulisan ini kita bisa terbitkan. Sehingga ketika masuk ke dalam penggugur atau syarat untuk ujian tutup, sudah ada persiapan kita kan. Nah, kemudian link untuk masuk ke jurnal itu kita punya. Enggak tahu Sinta berapa, itu Sinta 3 atau Sinta 4. Bahasa Inggris. Yang dikelola oleh Pak Muhaimin. Nah, jadi kita nanti kirimkan artikel kita, suruh evaluasi Pak Muhaimin atau siapa, baru kita submit ke dalam jurnal apa lagi namanya itu. Khusus untuk pasca memang. Jadi setiap prodi yang di PAS itu punya jurnal artikel apa jurnal masing-masing. Ya, seni dan seni rupa ada gabung di situ. Jadi kenapa saya harus lakukan seperti ini karena pengalaman terdahulu itu biasa kita udah baru Bu. Itu seperti saya untuk naik pangkat, kalau saya tidak siapkan itu sejak 1 tahun yang lalu, penggugurnya Sintanya saya nggak bisa masuk ke proses kenaikan pangkat. Karena tiba-tiba diminta, kan ada perubahan informasi. Dulu tidak pakai, tiba-tiba ada perubahan aturan bahwa untuk naik pangkat pakai Sinta, wah udah, tentunya saya siapkan. Itu maksudnya. Jadi judul apa tugas yang kedua itu maksud bagaimana kita mempersiapkan diri untuk membuat satu tulisan ilmiah terkait dengan mata kuliah antropologi dan sosiologi. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas itu. Ya, sudah. Kalau enggak, kita masuk materi sosiologi. Kalau udah paham, kalau mau dipertanyakan boleh. Kayaknya enggak ada yang dipertanyakan. Karena itu kan saya belum suruh buat, kan ada yang pertanyaan kemarin apakah ini dibuat makalah Pak? Enggak. Disuruh buat aja judul biasa. Kita diskusikan nanti judulnya, betul nggak ketika saya buat judul seperti ini, ya kan? Apakah dia cocok di design thinking, apakah dia cocok di etnografi? Itu maksud saya. Saya Pak. Oke, putus-putus kejaringan. Oh iya, silakan. Dari ruang Zoom. Iya. Ini silakan. Siapa namanya? Oke, silakan. Iya, mungkin dari saya Pak. Kan sebenarnya bagus sekali ini mata kuliah antropologi ini Pak. Apalagi berkaitan dengan
sosiologi nantinya. Saya tuh bingungnya nanti Pak, eh, adakah misalnya materi-materi itu, rangkuman materinya itu yang bisa dipegang untuk dipelajari nanti Pak? Kan selama ini kan kita mengambil dari anu saya dari sumber yang bisa dijangkau misalnya internet. Nah itu Pak. Tapi secara Oke. khusus untuk buku-bukunya itu Pak, kan banyak sekali itu kalau antropologi Pak. Nggak tahu yang mana yang mau jadi rujukan yang berhubungan dengan antropologi seni. Jadi mungkin ada rangkuman materi atau apa yang bisa di-share mungkin Pak. Ya itu saya mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Oke, siap. Irsan. Kalau bukunya biasanya kita cari sendiri kan. Tapi nanti saya kasih buku apa yang bisa kita baca. Nanti saya share jenis bukunya ya. Nanti saya share di grup sambil kita cari-cari di perpustakaan. Iya Pak, siap. Ya, ya, Irsan ya. Ya, siap. Ya, makasih banyak Pak. Ya, ini tidak sempurna, tapi bisa direferensi sebagai buku-buku antropologi maupun sosiologi. Ya, Pak Irsan ya. Oke, sudah. Ada lagi mungkin? Sudah masuk ya. Iya, silakan. Ini Pak, tentang tugasnya kan nanti tugas akhirnya nanti kan dibikin jadi artikel. Ini untuk metodenya nanti apakah kita akan berfokus pada ekonomi atau saintifik atau bisa? Makanya nanti saya mau lihat judulnya kan. Yang saya suruh judul ya. Kita bisa diskusikan apakah ini lari ke desain thinking, apakah lari ke etnografi. Iya, nanti kita kita membaca judulnya dulu. Oke, kalau perlu kita diskusikan, ya tak? Oke, ada lagi? D. Ada beberapa saya copy di Facebook ini karena saya merasa bahwa ini sangat penting ya, macam-macam. Tapi ini biasa sekali muncul hilang. Saya biasa cari, oh nggak mau muncul lagi. Karena saya masuk di komunitas sejarah dan budaya. Saya ini selalu kirimkan kasar link, yang gitu. Banyak, misalnya ada juga Laki Padada melawan Pati Kecemang. Tapi itu cerita, tapi ada pembahasan di bidang. Ketika Banci memiliki strata sosial, ini antropologi semua dan sosiologi. Ya kan? Makassar adalah bangsa Aram. Macam agama kepercayaan Bugis pra Islam. Kita kan dulu pernah menganut kita kan Hindu, ya kan? Sehingga lahir di Sidrat itu ada rotan. Bisu dianggap ajaran sesat. Nah, seperti ini misalnya bisu. Kita tahu bisu kan? Transenden, transisi. Di mana? Sidrap. Baru ya? Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Tidak terindikasi.
Bisu, ada juga asal Temanurung. Banyak-banyak sekali dikirimkan saya. Enak dibaca. Kadang dia diskusi, nantang ya toh. Tapi dia kasih jalan keluar. Ini bisu, banci. Ini juga Borobudur, bukan 7 keajaiban dunia. Nah, ini baca, bagus dibaca. Kita di PSD kan ditanamkan pemikiran kita bahwa ya masuk, padahal enggak. Majapahit tidak pernah menguasai Sulawesi, ya betul. Gelar bangsawan, terus sejarah dan budaya, eh, teori migrasi kuno, kita asalnya dari mana, itu antropologi. Kemudian ketika masuk ke eh, perkawinan antara dua budaya, maka lahirlah budaya baru. Nah, di situ ada sosiologi, ada perubahan, ya, ada perubahan. Sebentar kita buka. Banyak saya orang-orang Bugis Makassar yang punya konten. Nggak pernah kita buka-buka di Facebook. Tidak pakai Facebook, Instagram masalahnya. Kalau di Facebook selalu sekali kita klik langsung kirimkan terus kita konten-konten budaya. Bagus. Kayak kadang jasa nantang, kalau ada yang salah kan saya tantang. Termasuk Temanurung. Saya berikan masukan bahwa kenapa harus ada Temanurung. Dia kan pikirannya orang budaya itu bahwa manusia dari langit kan. Tidak tahu asal usulnya. Padahal itu kan manusia biasa sebenarnya. Cuma kita frame pemikiran kita bahwa bagaimana manusia itu supaya bisa jadi pemimpin, bisa dihormati, dan rakyatnya tidak berkelahi. Makanya disebut gitu. Banyak. Banyak. Sama dengan kalau kita kembali ke sejarah Kaharun Sakar. Ada yang bilang mati, ada yang bilang tidak kan. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Kaharun Sakar itu meninggal dunia ya untuk meredahkan gejolak sejarah supaya tidak timbul perkelahian. Anggap aja udah mati. Ya, udah diputuskan di sejarah, meninggal. Kan nggak ada kekacauan. Kan? Tapi kalau coba munculkan, enggak masih hidup, ada anaknya di Malaysia kecil. Nah, terjadi lagi bentrok. Salah satu cara. Oke, kita kembali ke materi. Oh ya, sorry. Dulu ya. Seharusnya karena beberapa tadi ini saya rubah belum selesai. Ini sampai ke pertemuan. Oke. Masuk di grup. Ini webpage-nya. Oh, ini. Masih proses. Oke.
Di pertemuan keberapa? 4, 5, 5. Masuk 5. 5. Cuma ini kita rangkai aja. Ini kan terakhir 25. Oke. Sebelum kita masuk ke sosiologi, kita iriskan dulu informasi terdahulu terkait dengan antropologi. Kedengaran sih suaranya? Enggak. Kedengaran gitu. Yang jelas antropologi, sosiologi itu sama-sama mempelajari manusia. Ya, ada yang mempelajari, kalau di antropologi biasanya itu dari mana itu manusia itu, seperti teman Nurul misalnya, apa, dari mana asalnya. Kalau sosiologi itu ketika kita sudah temukan asalnya, apa yang dilakukan, gimana perilakunya, ya kan gitu, seperti sosiologi. Maka kita bisa lihat bahwa semuanya ini dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan sistem kebudayaan, kemudian sosial kebudayaan, kemudian material yang awal-awal sudah pernah saya singgung. Izin, mulai terbalik. Tersinggung. Kemudian ketika sudah ada pengaruh masuk ke dalam kehidupan masyarakat, tentunya akan berhadapan dengan apa yang namanya adat, kemudian emosi, nilai, etika, kekuasaan, kemudian persuasi, dan genetika. Kemudian selanjutnya kita akan melihat perilaku yang berkenaan dengan dorongan dari dalam melakukan sesuatu dan mencapai tujuan kehidupan individu. Nah, di dalam antropologi akan kita melihat asal-usul satu komunitas, kemudian bagaimana kita melihat perangainya atau perbuatannya atau perannya. Ketika kita menyinggung sedikit masalah sejarah, misalnya kita asalnya dari mana? Orang Bugis Makassar. Dari mana? Karisnya dari tanah, ada suap apa? Jadi kalau secara antropologi, kalau Bugis Makassar biasa Persinya, makanya penting kita membaca-baca. Ya, seperti yang saya bilang, konten-konten budaya ya yang tadi. Bahwa itu gelombang pertama dari Yunan ke timur sana, masuk ke Nusantara, kemudian membentuk sebuah komunitas. Makanya tadi beberapa minggu yang lalu, pertemuan keberapa ya, saya singgung masalah perkawinan antara dua budaya sehingga menghasilkan sebuah budaya baru. Ya, antropologi seperti itu kita ingin mengetahui kita dari mana sebenarnya, kan? Kemudian contoh lagi ketika kita berbicara di bagian Toraja,
kita ingin juga melakukan antropologi bahwa asalnya dari mana, ya toh. Begitu juga ketika kita berbicara masalah orang Luwu dan lain sebagainya, kita berbicara masalah apa? Kita ingin melakukan sebuah antropologi, ingin mengetahui dari mana sih sebenarnya masyarakat Toraja. Pernah saya singgung ya, Toraja itu dari mana? Dari daratan Vietnam, Dongson. Nah, ada cerita asal usul antropologinya ada. Kalau kita selalu membaca antropologi. Kemudian masuk ke Nusantara atau ke gelombang keberapa yang jelas bergelombang masuk ke Nusantara, khususnya masuk ke Indonesia, di Sulawesi Selatan melalui transportasi air, sungai dan laut. Kemudian kita telusuri bahwa mulai masuk di mana. Kalau menurut sumber dari Tanding budaya ahli budaya Selatan ya, itu siapa orang ya? Pindah. Itu kalau kita struktur, kita sosiologikan bahwa manusia perahu masuk ke Nusantara melalui Pinrang. Ya. Sebelum itu dia singgah di Papua, Irian. Karena mereka itu selalu mencari hal-hal baru supaya lahirlah sebuah kebudayaan baru, kita selalu dikawinkan. Makanya ketika kita telusuri secara antropologi, menggunakan metode etnografi, maka di Pinrang itu ditemukan nama Lembang, nama kampung, namanya Lembang. Kita gali secara kaitkan dari sejarah masuknya manusia perahu. Memang diterjemahkan dalam bahasa-bahasa komunitas saat itu adalah pemimpin. Lembang. Pernah dengar kata Lembang? Hah? Iya. Lembang kan? Nah. Oke. Terus siapa lagi? Di mana lagi ada kata Lembang? Kalau di Lembang. kalau di Kabupaten gua Lemban nama kampung, Pak. Ada, saya masukkan. Oke, Irsyad. Kita urai. Kampung, apalagi? Ini kita aja nanti singgung masalah entitas. Selain kampung, pemimpin. Alun-alun juga bermakna alun-alun juga Pak di beberapa daerah. Oke. Kenapa? Dia bisa juga bermakna alun-alun. Makhluk halus. Alun-alun. Alun-alun boleh. Iya. Lapangan. Isinya lapangan. Alun-alun kan area. Iya Pak. Area alun. Memang historinya seperti itu. Apalagi? Bisa juga pemilik atau kaya. Nah, ini lahir dari ada orang manusia perahu kan.
Nah, cocok. Ada irisan semua. Perahu, Lembang, ada semua. Kenapa ada kata Lembang? Ini kalau kita kaji kita belajar masalah asal usul kan gitu. Mulai dari Lembang. Dalam bahasa khususnya di Tandelingking itu dikatakan adalah pemilik perahu. Pemilik. Ini Lembang pemilik. Maka bisa diurai kampung, kenapa bisa kampung? Coba kaji secara antropologi. Kenapa lahir kampung? Ada sungai. Ada pertemuan laut dengan sungai. Sedikit, Pak. Lembang. Kampung, kenapa lahir kampung? Karena pertama, kenapa saya katakan perahu? Karena imigran dari Dongson, dari Vietnam, masuk ke Nusantara secara bergelombang, nggak tahu gelombang berapa itu masuk ke Nusantara, singgah di Pinrang, di Sungai Sadang. Makanya dikasih kampung namanya Lembang. Padahal sebenarnya itu pemimpin. Pemimpin. Bisa juga, mungkin ini saya cuma nerka-nerka aja, sota-sota aja, bahwa Lembang dari bahasa Bugis kan, Lembang itu memindah dari muatan satu ke lain. Bahasa Lembang. Limbang sama. Mindah. Limbang. Oh, pindah. Limbang. Ya, ya. Banyak kita Limbang kan. Kalau anu Bulukumba Lembang juga. Kalau memindah, pindah. Limbang. Kalau kita kaji antropologinya, ketemu di situ. Limbang sejarah. Nah, kemudian pemimpin yang di dalam satu perahu kan banyak perahu masuk. Masih setiap perahu punya pemimpin. Namanya Lembang. Ya kan? Nah, yang jadi pemimpin itu biasanya kan cerdas, kaya, pemilik, ya kan? Namanya pemimpin. Terus layar masuk ke Sungai Sadang, sampailah di Indrekang. Piso. Di situ kan masih Sungai Sadang, Indrekang. Karena dangkal di situ ada daerah Rura, tidak salah daerah Rura itu di Indrekang. Karena dangkalnya, dangkal ke sungai, akhirnya manusia perahu ini berhenti dan membawa beberapa simbolis perahu naik ke Gunung Papua. Pinrang. Terus akhirnya Rura, Indrekang. Terus menuju ke Gunung Nona. Indrekang. Ya, Gunung Nona. Nah, di situ ada kerajaan. Kerajaan apa namanya? Ya, pertemuan pribumi, tapi sudah ada orang dulu. Sebelum masuk manusia perahu sudah ada orang bertempat tinggal di situ, enggak? Ada penghuni masuk dengan membawa kebudayaan baru, kemudian dikawinkan dengan kebudayaan kedua yang dari Dongson itu, maka lahirlah kebudayaan baru. Maka Toraja. Ya, Toraja.
Dari sini kalau tidak salah. Oh ini. Ada dialog budaya. Terakhir pematangan dan pemantapan. Maka lahirlah sosok budaya baru. Kan ada sintesis, ada perkawinan antara manusia dari Dongson. Makanya raja itu kan berasa spesifik juga banyak. Putih, agak kotak. Ya kan gitu. Dongson memang Vietnam. Coba ada Padian. Ya, ke Padian itu kan ada sengkangnya, ada uginya. Sampugi, Raja Bugis. Bugis juga dari sana, tapi dia Yaman. Cuma gelombang pertama. Proto Melayu. Nah, kita telusuri secara antropologi seperti itu. Ini belum masuk ke sosiologinya. Nah, ketika kita sudah pelajari antropologinya, kita sudah tahu asal-usulnya, maka pentingnya kita belajar perubahan-perubahannya, yaitu ilmu sosiologi. Waktu ini sedikit visualisasi, ya misalnya ini, dari seperti ini sampai dia sudah menggunakan monitor, nah, itu perubahan, itu sosiologi. Tidak lagi kita berbicara masalah dari mana asalnya, tapi apa yang dilakukan lagi. Apa perubahannya dari awal sampai terakhir. Kita masuk ke sosiologi ini. Pengetahuan yang mengeksplorasi struktur masyarakat. Satu pengetahuan untuk mengetahui hubungan manusia dari dalam kehidupan masyarakat dengan individu dan individu atau kelompok lainnya. Struktur masyarakat. Kenapa ada di Toraja ada Lembang juga? Yang memiliki Lembang itu kampung, yang memiliki Lembang itu kan bangsawan Toraja. Ada struktur. Nanti akan bergeser cerita masalah Andi, Papua, masalah peta dan lain sebagainya. Itu sudah masuk ke ranahnya sosiologi. Kan kita sudah belajar dari mana itu peta, dari mana itu Andi kan? Nah, itu sosiologinya. Kemudian untuk mengungkap pola-pola kehidupan sosial dan interaksi antar manusia di dalam. Ya, ketika kita bahkan di pertemuan awal manusia purba di zaman primitif, bahasanya apa digunakan, ya, kan gitu. Masuk di tahap ke antropologi, bahasa apa yang digunakan sampai terakhir bahasa politik. Sekarang bahasa tetapi pengaruh sistem sosial dan material, ingin kita melihat perubahan sosial dalam khususnya bagaimana menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita untuk dilakukan dalam proses kehidupan. Misalnya materi ada rumah, ada alat transportasi, ya kan? Kita ada perubahan sosial. Kemudian selalu ikan pengaruh-pengaruh norma aturan di dalam sistem, kemudian sosialnya, kehidupan sosial, kemudian benda-benda apa yang digunakan manusia di dalam pelajaran mata kuliah sosiologinya. William, ya, perubahan sosial merupakan penekanan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan pola aspek tertentu. Ini juga saya sudah singgung di awal bahwa manusia purba primitif yang belum beraturan, mereka berburu menggunakan tombak, berburu menggunakan panah, minum dengan menungging pantatnya di sungai. Perubahannya, sosiologinya adalah sekarang kita minum pakai apa?
pakai gelas. Nah, malah lebih-lebih dari itu, perkembangan sosiologinya jauh. Naik ke bulan nggak pakai gelas lagi, makan vitamin. Nggak minum lagi, nggak makan lagi. Perkembangan, perubahan sosial. Sosiologinya di situ. Awalnya ya itu proses perubahan. Nah, kita lihat di atas. Dipengaruhi oleh faktor perkembangan teknologi. Dulunya naik sepeda, ya sepeda yang rodanya kecil, ada, ya. Oh iya, besar depannya. Dan suatu waktu akan kembali lagi. Makanya saya pernah mengatakan ke teman-teman bahwa jangan terlalu yakin bahwa kehidupan kita grafiknya ini terus. Suatu waktu akan kembali ke kurva terbalik. Awalnya orang dulu, orang purba, orang terdahulu panah menembak. Kita pakai panah untuk nembak rusa, kan? Atau pakai tombak. Dalam proses transformasi teknologi, dia udah pakai laser. Pingsan rusanya. Ya kan? Tapi ketika kita kembali ke kurva terbalik, kembali lagi mana? Suatu waktu kembali mana? Contoh misalnya, kalau bentrok mahasiswa kita kan, teman-teman kita di teknik, di bahasa, di seni rupa, kan nggak menggunakan senapan, nggak menggunakan pakai paporo. Itu kan perlakuan manusia purba. Maka pemikiran kita sebenarnya mundur, bukan mundur. Memang grafiknya seperti itu, kurva terbalik. Jadi kita tidak terlalu berharap bahwa ketika kita udah naik sepeda, rodanya besar di depan, kecil di belakang, kemudian kita gunakan BMX, sepeda yang mahal misalnya kan, atau Polygon. Enggak selamanya Polygon. Enggak selamanya motor sepeda elektrik. Suatu waktu gejalanya banyak. Sekarang udah barang penggemar sepeda-sepeda itu sudah mulai kembali pemikirannya orang, sosiologinya di situ. Kemudian mobil mewah, dulu masih ada kereta kuda misalnya, ya kan? Kemudian sosiologinya mobil mewah yang terkenal apa sekarang? Ferrari, Lamborghini, BMW, atau suatu waktu mungkin saja itu cuma praktisi saja. Tetapi dia diam-diam koleksi mobil tua di rumahnya. Karena pemikirannya akan turun. Dia akan mencoba kehidupan masa lalu menggunakan mobil-mobil. Iya. Contoh misalnya, kan saya sudah pernah cerita di awal juga bahwa saya alumni SD Impres. Ya kan? Ingat? Enggak pernah saya cerita ya. Saya alumni pertama SD Impres. Impres itu instruksi presiden. Punya Pak Harto. Bajunya putih, celananya kuning, baretnya kuning, brokar. Ya kan? Di tahun 70-an belajar, saya sudah kelas 45 belajar menggunakan pakai proyektor. Proyektor bukan ini ya, bukan LCD bukan. Proyektor dan gambarnya dari transparan. Ditulis. Iya, tahun 70-an ada. Tahun 70-an sudah ada. Saya kelas 4, 5 SD Parepare, SD 46 namanya Impres NIP. Induk ya, induk ya. Kalau SD induk, kalau SMP apa? NIS. SMA NIM. NIS mahasiswa NIM. Saya induk saya 0,5 0,05. Masih saya hafal. Bayangkan, saya sudah belajar menggunakan proyektor. Tahun 70-an itu. Sekarang ada nggak kemunduran atau kemajuan? Ketika kita bandingkan fasilitas sekarang.
Kan nggak beda ini. Teknologinya nggak jauh beda. Makanya suatu akan kembali lagi mundur. Oh, ini gimana? Cuma dikonversi menjadi apa namanya? Ya, lebih praktis. Terus kemunduran lagi. Saya di SD itu dijamin makan gratis. Sekarang kan baru idenya Prabowo makan gratis. Itu lahir 1970 punya Pak Harto. Bukan makan gratis, malah kita setiap minggu dikontrol dokter. SD Impres. Tiap pagi minum susu. Susunya itu persak. Satu truk dibawa, ya, bawa pulang lagi 1 liter. Tiap hari. Tapi ya impres berikutnya sudah tidak ada karena bukan Pak Harto kan. Nah, yang punya bapak atau kakak tentara, polisi kan terjamin susunya. Ya kan? Itu ada perubahan sosial. Kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Udah perubahan. Itu sosiologinya di situ. Ya kan? Saya makanya kalau saya mau cari itu bajunya, penak tuh zamanku. Ada bajunya, baju kosnya anak Jogja itu banyak dijual. Penak tuh zamanku, maksudnya itu zamannya Pak Harto. Di programnya makan gratis sudah lama itu. Sama yang MBKM. Pernah rasakan MBKM? Ah, Pak Usia sudah pernah. Jaludin nggak dapat ya MBKM. MBKM itu sebenarnya programnya SMK. Pak Wardiman punya gagasan. Itu diadopsi teknik pendidikannya Jerman. MBKM. Yang namanya link and match. Dia magang di perusahaan. Kembali lagi ya bisa 2 tahun, bisa juga 4 tahun. Ya, Prof. Bisa 4 tahun. Jadi sebenarnya konversi dari masa lalu kembali lagi ya Pak Menteri kan program. Oke. Kemudian di dalam sosiologi juga perlu kita ketahui bahwa pernah kita kenal yang namanya revolusi perubahan politik biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya kekacauan, pemberontakan, bencana dan lain sebagainya sehingga muncul revolusi. Kemudian perkembangan teknologi biasa dipengaruhi oleh selalu adanya inovasi, penemuan-penemuan baru dan lain sebagainya. Begitu pula jalan transformasi dan sistem pemerintahan dipengaruhi oleh munculnya selalu mau berubah dan berubah. Nah, itu sosiologi. Biasanya revolusi didorong oleh keinginan untuk berubah. Kita sudah revolusi keberapa? Hah? Revolusi mental. Ya? Revolusi keberapa sekarang? Abad ke-21. Yang jelas kita berubah total. Di dalam revolusi, khususnya di politik, selalu ada selalu mau dimunculkan entitas plural dan multikultural dan mungkin kita nikmati ya, maksudnya kita melihat sama-sama yang bisa membendung ini adalah masalah bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai budaya. Entitas itu semacam memperlihatkan sesuatu yang unik, yang tidak dimiliki orang, selalu mau unggul dan lain sebagainya. Pluralitas, ya keragaman, multikulturalitas, macam-macam etnik dan lain sebagainya, yang modal yang kuat untuk membangun bangsa sebenarnya, tetapi
ketika kita salah gunakan ya udah biasa arogansi selalu muncul. Ketika kita salah gunakan masalah entitas, pluralitas, dan multikultural. Tapi ketika kita lakukan secara benar, maka itu bisa menjadi modal untuk membangun struktur bangsa kita lebih kuat. Nah, kontrolnya adalah ada di dalam kebudayaan, khususnya di kebudayaan nasional kita yang kuncerang ningkat, ada sistem, ada sosial, ada material, di mana sistem itu adalah bagaimana kita membangun, mengaplikasikan, menerapkan nilai-nilai atau norma atau aturan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa menjadi kontrol di dalam kehidupan kita. Kalau sudah tidak ada itu udah kembali ke kekacauan. Terus sekarang lihat Lebanon ya sekarang dibombardir ya sama Israel, nggak puas sama Palestina, lari ke suatu waktu akan menjadi ada perubahan sosial seperti Nagasaki dan Hiroshima. Tunggu. Ah? Ya memang, ada arahnya ke Perang Dunia Ketiga kan? Karena negara-negara yang memiliki kekuatan besar saling bergesek. Islam, teknologi Amerika, kemudian non-agama, ini bergeser. Apa? Persentuhan. Makanya terjadi nanti Perang Dunia Ketiga. Nah, kita bisa mengontrol lewat budaya. Kalau Rusia kan dia pro ke Palestina, Afghanistan, kemudian Lebanon dan negara-negara Islam. Karena memang ada historinya. Kata, nah itu nanti yang membuat kata ya dunia sudah kiamat ya. Oke, nanti kita lihat saja bahwa ya semacam atribut lah. Kalau dosen itu biasanya punya NIM, ya kok NIP. Kalau mahasiswa punya NIM, kalau SD punya induk, ya ada nomor induk dan sebagainya, entitas. Pluralitas, keragaman interaksi sosial, kita lewat saja. Ini macam-macam. Udah berapa provinsi sekarang? 8 kan? Itu keragaman budaya kita di situ. Dan pernah, kalau tidak salah itu 200 lebih bahasa ibu kita. Sekarang tinggal 100 lebih. Hilang. Karena kita tidak pandai, makanya tadi pertanyaannya kenapa lontar ada di sana. Salah satunya adalah perubahan sosial. Sosiologinya enggak begitu dipahami. Nah, sama dengan bahasa ibu kita banyak. Sama sebenarnya saya harus bahasa Makassar, bahasa Bugis. Karena yang saya hadapi enggak terlalu paham. Ini saya juga bahasa Indonesia. Itu salah satu penyebab hilangnya bahasa ibu. Ya, saya juga salah, tapi saya mau terapkan juga nanti nggak paham kalau saya bahasa Bugis, nggak terlalu paham kalau saya bahasa Makassar, ya gitu. Lebih lagi bahasa Inggris. Nah, kalau itu dihilangkan wajib bahasa Inggris, mungkin baru bisa. Ya sekarang wajib bahasa Inggris, mau buat artikel bahasa Inggris, macam-macam. Makanya yang saya katakan tadi yang adalah kebudayaan. Bagaimana kita menerapkan nilai budaya, nilai norma atau dan lain sebagainya, kemudian kita terapkan di dalam sosial, kehidupan sosial kita, kemudian kita wujudkan dalam bentuk-bentuk material. Contoh misalnya rumah adat Bugis Makassar yang bahasa itu timpa lajak kalau bahasa Bugis, kalau bahasa Makassar
Timpak Lajak. Timbak lajar Pak. Yang ini, susunan ini. Hah? Kalau di Konjo timbak lajar Pak. Timpak Lajak kalau di mana dari mana? Bulukumba. Konjo ya. Konjo. Timpak Lajak. Nah, kalau ini nggak ada kontrol sosial, nggak ada kontrol budaya, saya bukan bangsawan, bisa juga 3 atau 5. Kalau mungkin Andi Alauddin bisa gunakan 5 dia karena memang ada darah. Kalau saya nggak ada darah saya bisa ditegur oleh budaya. Kalau saya nggak lakukan budaya itu, nggak menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai di dalam sistem kultur itu. Ada norma, ada aturan, ada etika. Kalau saya hapus etika, norma, aturan, bisa saya buat 7 tingkat. Ya kan? Karena ada kontrol budaya dan saya hargai normanya, maka saya nggak berani buat meskipun miliaran uang saya. Ya kan? Nah. Kemudian ini kelihatan di situ yang nggak kelihatan ya. Ini struktur rumah. Ini masuk antropologi dan sosiologinya ya. Atas, tengah, bawah. Kalau bahasa struktur budayanya, kepok bola. Kalau bahasa Makassarnya apa? Rate bala. Ale bola. Nah, bahasa ini kali bala. Artinya manusia yang tinggal di situ. Jawa bola, awa bola. Rawa di bawah. Nah, kalau kita kaji secara antropologi dan sosiologi, suci atau agung kan, paling atas kan suci. Makanya dia kayak gunungan, kayak meruncing. Sosiologinya ada komunikasi di dalam, ada perubahan sosial, ada terkait dengan kenapa harus begini, kenapa tidak kayak rumah joglo, 4 atap, 4 irisan. Kenapa? Kan kalau kita kaji sosiologinya ada semua di situ. Ini antropologi sosiologinya juga manusia. Di tingkatan kedua, ini 1, 2, 3, manusia, kemudian ini binatang. Kotor. Aktivitas manusia ada di dalam. Saya gambarkan tadi bertingkat. Ada etika di situ, ada aturan. Orang naik ke rumahnya orang, nggak boleh langsung ke sini. Ada etika, ada norma. Duduk dulu. Sebenarnya kita di Bugis Makassar seperti itu. Nggak langsung, apa bahasa anunya kok, kalau tiba-tiba aja duduk di situ, apa bahasa, kalau kalau dalam bahasa ingin mengetahui, cepat mengetahui atau mau mengetahui itu kan sota-sota kan. Kalau tiba-tiba duduk di sini tanpa izin, apa bahasa hari ini? Keronjo-ronjo, langsung naik duduk di sini. Padahal ini ada etika dan norma, nggak boleh langsung. Makanya rumah Bugis Makassar itu selalu berlantai, berstruktur. Kajulu-julu kalau orang Bugis, kajulu-julu, kajili-jili. Nah, padahal ada etika. Nah, saya pernah ditegur di Pak Dian, kan saya ke penelitian di Toraja. Pak Dian belum izinkan saya masuk ke tongkonan, saya sudah naik langsung, Pak turun. Kalau saya bersahabat Pak Dian, tapi dia pakai bahasa budaya, Pak turun.
Kita mengerti bahwa ternyata ada etika, ada norma, ada aturan. Itu social culture. Karena saya pahami cuma di sosialnya, kehidupan manusianya. Pak Dian itu sahabat saya, teman saya, mantan prodi saya. Ya gampang saya naik di tongkongan, ternyata saya ditegur dalam bahasa budaya. Pak turun. Bukan dibilang Pak turun. Enggak, Pak turun. Akhirnya saya turun, saya mengerti bahwa ternyata saya ke rumahnya Pak dia enggak menggunakan sistem. Ternyata ada sistem di situ, ada nilai dan norma. Saya cuma lakukan materialnya dengan sosialnya. Bahwa sama naik, sama di Bugis. Aronjo-lonjo naik. Enggak boleh. Islam juga kan begitu. Assalamualaikum kan. Nah itu. Kita diajari terkait dengan antropologi dan sosiologi. Ini terkait dengan tugas nanti. Ada? Sama kita baju. Cara mana lihat baju putih ibu dan tidak sekedar itu. Ada makna, ada struktur di dalam, ada sosiologinya. Adalah ternyata anaknya Raja Goa yang ketiga, itu antropologinya. Sosiologinya ada perubahan sosial, ada struktur. Ternyata harus dia pakai baju hijau. Yang pakai baju putih itu adalah Atta, misalnya. Turunan bangsawan tapi di bawah. Ada sosiologi. Gitu ya. Cuma sekarang karena perkembangan teknologi, macam-macam masuk ke sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, kadang baju adat itu dibisniskan misalnya. Iya, karena padahal di situ ada norma sebenarnya, ada aturan. Karena kita kan hidup perlu ekonomi, perlu uang, dan lain sebagainya, makanya dialihkan ke. Tapi ya perlu dikontrol, nggak boleh kelewatan. Baju adat. Sama kalau Pak Dian itu, karena dia tahu social culture-nya, dia tahu sistemnya, dia tahu bahwa jadi kalau ketemu Pak Dian kita pakai pas sapu, hati-hati. Kalau kita pakai pas sapu Bugis Makassar, langsung kalau salah langsung tunjuk. Salah. Apanya salah? Bapak mau kemana? Mau ke acara peresmian kantor bupati. Langsung Pak Dian bilang, salah. Lipatan pas sapunya itu mau nikah. Beda. Ada pas sapu yang mau nikah, ada mau kawin, ada mau macam-macam. Mau politik, macam-macam. Itu ada struktur di dalam. Jadi enggak sembarang. Sama rumah. Enggak sembarang 3 tingkat. Apa bahasa Makassar kalau timpal aja? Ini timpal aja maksudnya ini. Ini areanya. Kerucut ini. Kalau Bugisnya timpal aja, apa bahasa Indonesia juga enggak apa namanya. Enggak sembarang. Ya kalau orang anggap sepele, enggak, kan uang saya miliaran, kan bisa. Saya buat 7 artinya. Kedua, begitu aja pakai ukiran dan lain sebagainya. Riset saya di Toraja, struktur busana, saya kaitkan dengan kehidupan masyarakat Toraja terkait dengan struktur kebangsaan. Yang saya riset dulu, jadi Toraja juga punya struktur rumah. Di atas itu apa, di tengah apa, baju juga begitu. Di Bugis juga, di kepala itu apa, di tengah, kemudian sarung apa, ada semua tentang teknologi kita. Nanti kita masalah seni silakan dicari. Pengertian seni banyak ya. Yang perlu kita tanamkan di dalam pemikiran kita itu adalah
bagaimana kita menampilkan sesuatu yang memiliki arti dan bisa menggerakkan seseorang masuk ke dalam cita-cita kita. Banyak definisi seni, ya. Misalnya di Aristoteles, bentuk yang mengungkapkan atau penampilan tidak pernah menyimpang dan kenyataan, dan seni itu adalah meniru alam. Itu Aristoteles. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga seperti itu, beda. Intinya di sini adalah ketika saya menawarkan satu gambar, ini misalnya, ini gambar apa? Senyum ya? Smile. Kalau saya balik, senyumnya di mana? Itu seni. Kan nggak ada, bukan di belakang, di dalam sini. Kita sudah simpan. Kita lihat lukisan kudanya Raden Saleh. Pernah lihat kan? Kalau dipajang di depan kita asik, estetikanya bagus, romantis, punya sebagainya. Tapi ketika itu dibakar, keindahannya kemana? Masih ada dalam hati kita. Seni. Makanya, ya itulah nanti dibatasi aja sendiri. Oh ini masalah tugas saja. Jadi untuk hari ini sosiologi seperti itu adanya. Artinya bagaimana kita membuka pemikiran terkait dengan kehidupan masyarakat, kembang perubahannya, ya, di antropologi dan sosiologi seni. Kemudian saya kaitkan dengan apa yang saya lempar di grup kemarin, tugas 2, bahwa silahkan mencari batasan atau pemahaman terkait dengan etnografi, bukan berarti betul-betul mau dihafal itu apa itu, tapi bagaimana memahami etnografi sebagai sebuah pendekatan. Begitu juga dengan design thinking. Kemudian selanjutnya bagaimana kita mengaplikasikan, makanya di poin kedua saya meminta 1-2 judul kan. Kita akan minggu depan kita akan diskusikan, nanti dikumpul saja dulu, nanti saya baca, minggu depan kita diskusikan. Kemudian keterkaitan di atas ini pencarian wawasan, tentunya kita udah buat judul, kita udah buat wawasan lewat sebuah pengalaman kita bahwa judul yang seperti itu. Itu kan didiskusikan. Ini biasanya kita etnografinya seperti ini, ada brainstorming-nya, ada curah gagasannya. Nah, itu nanti kita diskusikan minggu depan. Coba saya minta 1 judul. Siapa? Coba dibaca aja judulnya, coba apa judulnya? Ya, ini dulu. Terserah. Makanya saya buat 2 judul. Yang pertama, menumbuhkan ide kreatif melalui desain thinking untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dalam proses pembelajaran yang tekstil. Kedua itu mengembangkan ide inovatif melalui pendekatan desain thinking untuk meningkatkan keterampilan berpikir dalam pembelajaran desain komunikasi visual, program studi pendidikan seni rupa, universitas edukasi. Itu desain thinkingnya. Oke, bagus. Pertanyaannya, ketika kita menggunakan design thinking, kita paham bahwa kita akan merancang sesuai dengan kebutuhan. Tapi apakah itu menjadi solusi? Nah, itu design thinking. Cara berpikirnya design thinking seperti itu. Pernah saya singgung mungkin? Belum pernah ya? Design thinking, ketika kita menganalogikan, mengambil satu contoh, misalnya yang menemukan lampu pijar siapa?
Thomas, oke. Fenomena lahirnya lampu pijar berawal dari kegelapan kan. Gelap. Akhirnya muncul ide di situ, tapi bukan Thomas. Kita buat pelita lah supaya terang. Karena pelita punya durasi pendek, minyaknya sedikit, bukan solusi. Karena cepat mati, gelap lagi. Inovasinya ada, teknologinya ada, tapi solusinya kurang. Nah, kedua, diinovasi lagi terus, di riset muncul obor. Durasinya agak panjang karena bambunya 2 meter, 1 meter. Kasih minyak, kasih apa, lama. Fenomenanya adalah terjadi kebakaran. Itu bukan solusi. Akhirnya lahirlah Thomas menginovasi penerangan, membuat lampu pijar karena di situ juga sudah masuk ke revolusi industri, terciptanya mesin uap. Maka lahirlah lampu pijar yang diinovasi. Ternyata itu adalah memberikan solusi kepada masyarakat. Sudah tidak terjadi kebakaran, durasi nyalanya panjang dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Apakah itu menjadi solusi? Kalau sudah menjadi solusi, ya tetapkan sebagai satu jenis judul untuk artikel. Ini kan judul saya kan tentang proses pembelajarannya. Yang saya temukan di beberapa NJ1 kemarin itu bahwa mata kuliah desain komunikasi visual itu langsung dosennya langsung memberikan kayak ya dari awal gitu. Nah, otomatis para mahasiswanya itu masih kebingungan dalam proses pembelajaran desain visual. Nah, maksud saya dalam ya judul ini Pak, saya mau mengembangkan satu media memberikan sebuah solusi terkait proses pembelajarannya di awal. Karena kalau mahasiswa langsung melakukan proses pembelajaran tanpa ada awal atau pembukaan begitu, pasti pembelajarannya sangat-sangat membingungkan gitu. Jadi mungkin lebih ke desain komunikasi visualnya itu lebih ke teknologi gitu. Karena kebetulan di seni rupa juga tugas-tugasnya rata-rata manual. Apalagi di angkatan saya, dari tugas pertama sampai tugas terakhir itu tugasnya manual. Gitu. Boleh, itu kan ada fenomenanya. Seperti itu, punya fenomena. Yang jelas nanti analisis kita ada yang akan melahirkan sebuah sintesis bahwa ini akan memberikan solusi. Karena fenomenanya kan bagus. Ya, selama ini kan nggak belajar DKP, tidak diawali dengan sebuah misalnya pengantar atau teori dan sebagainya. Kita buat merancang apanya tadi medianya ya. Ya misalkan itu kan di materi di DKP-nya ada kayak pembuatan desain logo. Kita tiba-tiba kalau di seni rupa kan begitu. Kalau di DKP tidak. Kalau tidak di DKP itu diawali teori dulu. Kalau di seni rupa memang saya paham karena saya juga orang seni rupa dulu. Langsung merancang aja sama dengan fenomena melukis. Jadi lukisan berkait kalau di DKP tidak buat brainstorming dulu karena memang DKP kan beda. Anaknya anak itu biasa selalu memberi solusi kan. Orang tua karena banyak uangnya, karena rasa kepala rumah tangga, hanya butuh pemutus kebijakan. Ya kalau DKP karena anak selalu memberikan solusi. Jadi ketika dia merancang, dia tidak langsung membuat botol, dia tidak langsung membuat identitas visual, tapi dia diawali dulu riset penelitian. Itu beda. Cocok bisa. Karena ini kan kontennya seni rupa. Boleh. Kira kemarin pas teman saya yang anak DKP memang dia setiap mau buat karya pasti ada konsepnya dulu. Sedangkan di saya yang di kafe kemarin itu saya sudah download semua tentang digitalnya apa dan segala macam. Ternyata tugas-tugasnya hanya kayak desain di kertas saja, langsung mendesain. Ya gitu. Betul. Kayak tidak memiliki konsep atau struktur dari teorinya gitu langsung. Ya, memang begitu. Kalau seni rupa begitu. Boleh, silakan. Bisa, silakan. Jadi nanti itu bisa diteruskan untuk artikelnya. Bisa-bisa nanti masuk ke
relasikan masuk ke tugas akhir. Tesis. Oke. Siapa lagi? Apa cukup? Boleh, silakan. Nah, boleh jadi. Ini Pak, dua sebenarnya saling berbeda nih antara ekonominya sama desain thinking. Kalau di sini saya mengambil Pak dari budaya modul Papua yang ada di Papua. Jadi sebenarnya ini terinspirasi dari Maulid deh. Iya, karena saya dari kata dari Bapak. Ya. Jadi saya ingin tertarik ingin mengangkat ini. Jadi judul saya di desain thinking, penerapan desain thinking dalam pengembangan produk seni ilustrasi cerita lokal dengan daya. Jadi ini Pak fenomenanya. Ya, mengajar di sini Pak di SD. Banyak anak-anak itu Pak kalau ditanya bilang ini kenapa diadakan modul umum mereka tidak tahu Pak. Jadi orang di sana coba jadi Saya tulis dulu. Apa saya apa tadi judulnya? Penerapan desain thinking. Penerapan thinking Dalam pengembangan produk seni ilustrasi cerita lokal. pengembangan produk Seni ilustrasi cerita lokal Pak. seni ilustrasi Cerita lokal. Itu ya? Iya. Ini menarik sebenarnya Pak, karena kalau kita berbicara tentang modul Lompoa, pasti ada satu entitas suku adat yang namanya itu saya Pak, Iya. yaitu bisa dibilang darah bangsawan. Makanya itu Pak, Dia dari Arab. berbeda dari Takalar. Kenapa ada ini? Jadi ya. Menarik untuk dibahas sebenarnya Pak. Oke. Berarti arah riset itu arah penelitian itu kita bukan membuat produk kan? Sebenarnya ke produk sih Pak. Tapi kan produknya kan dari apa namanya, membuat ilustrasi untuk mengenalkan lagi itu Pak, untuk mengangkat lagi budaya-budayanya itu. Kalau ematnya sebenarnya penerapan pengembangan Pak. Pengembangan kan? Ya, dalam pengembangan produk seni ilustrasi. Penerapan design thinking. Jadi seakan-akan judul kita bagaimana memanfaatkan design thinking sebagai model pendekatan untuk membangun manajerial atau semacam struktur proses, bukan proses ya, sama dengan kalau saya bercerita masalah kantor, anak buah saya terlambat datang, ada yang salah. Kenapa mahasiswa saya kenapa contoh bukan kantor, kenapa saya setiap mengajar mahasiswa saya ini ada 3 saya terlambat, saya harus menggunakan model pendekatan design thinking untuk membangun manajerial. Karena design thinking bukan hanya untuk produk, bukan hanya untuk membuat media, bukan hanya untuk membangun berupa visual, tetapi bagaimana membangun sistem supaya siswa saya itu rajin. Itu design thinking. Jadi Pak, jadi apa bedanya Pak dengan R&D Pak? Karena sama-sama menghasilkan solusi juga Pak. Oke, R&D itu adalah pada dasarnya kita diajak untuk berpikir bagaimana menularkan informasi itu secara define sampai ke disseminate.
Kalau design thinking, bagaimana kita membangun sebuah rencana, mau media, mau visual, mau manajerial, mau rajin, mau pandai menggunakan design thinking itu adalah secara empati, memberikan perhatian, memberikan kepada masalah itu untuk membangun sesuatu. Itu bedanya. Nah, ketika kita terapkan di dalam sebuah perancangan ataupun pengembangan atau penerapan, biasanya perancangan itu memang banyak lari ke design thinking. Karena yang dirancang itu adalah bagaimana produk kita bisa dengan user kita. Tunggal. Makanya di dalam desain tinggi disebut human center. Kita berinteraksi sama individu. Sama etnografi juga seperti itu. Cuma etnografi bukan memberikan solusi, tapi ingin menginformasikan seperti itu. Tapi kalau design thinking memberikan solusi agar produk yang dirancang itu bisa memberikan solusi sama audiens. Entah itu individu, entah itu kelompok. Kalau di 4D ya tadi ya? Bukan, Pak. Apa R&D. tadi? R&D sebenarnya itu ilmu dasar untuk mengembangkan sebuah produk yang menggunakan pendekatan design thinking atau 4D. R&D, research and development. Ya kan? Kalau kita menggunakan itu, setidaknya kita paham bahwa pendekatan yang paling cocok saya gunakan adalah design thinking. Karena kita sudah pahami R&D. Ya, bisa juga R&D sebagai model pendekatan boleh, tapi ada tahapannya. Tapi kalau kita sekedar untuk menggunakan R&D untuk mengetahui bahwa apakah cocok saya gunakan design thinking, apa 4D atau SWOT analysis atau etnografi, terapkan itu pemahaman kita terkait. Makanya perlu kita baca-baca R&D. Ya, makanya biasanya di metode penelitian disebutkan jenis penelitian saya bukan kualitatif, bukan kuantitatif, bukan deskripsi, tetapi biasanya disebutkan jenis penelitian saya adalah R&D, research and development. Karena ketika saya baca R&D, saya sudah pahami R&D, arah penelitiannya saya sudah tahu. Sampai di bab 3. Bab 3 kayaknya cocoknya digunakan pendekatan adalah design thinking. Design thinking adalah merancang. Ketika kita menggunakan ketika kita menerapkan pemahaman R&D, maka bisa saja lahir sebuah hasil penelitian kita terapan. Bisa juga lahir pengembangan. Jadi makanya perlunya kita pahami R&D. Research and development-nya kita terapkan dalam risetnya sebelum masuk ke bab 3. Kita baca R&D-nya, siapa tahu arah penelitian bukan design thinking, bisa saja lari ke makanya pahami dulu R&D-nya. Ya kan? Tulis-tulis saja sesuai dengan fenomena yang ada, yang lahir di masyarakat, kemudian kita integrasikan pemahaman kita sendiri, maka kita jatuhkan pilihan design thinking. Padahal belum digunakan R&D-nya, ya gitu. Nanti saya kirimkan kuliah umumnya Pak Sabto. Atau sudah saya kirim ya belum? Belum. 4D, penggunaan 4D. Belum ya, nanti saya kirimkan. Ada PPT-nya di situ. Saya kirim grup bagaimana memaksimalkan pemahaman kita terkait dengan R&D untuk menemukan sebuah produk, apakah itu perancangan produk kita bentuknya nanti, apakah itu pengembangan, apa itu penerapan. Ada nanti saya kirim. Ya. Kuliah umum awal itu artinya Pak Direktur untuk angkatan 2-3. Jadi memahami 4D. Jadi Pak Sabto, Prof. Sabto, Pak Direktur dia pahami 4D karena dia baca R&D-nya.
Jadi kayaknya judul ini bisa lari ke R&D, bisa lari ke SWOT analysis, bisa lari ke design thinking. Bahkan bisa digabung tiga-tiga. S2 itu harus 2 minimal. Metodenya, Pak. Model pendekatan. Kalau metodenya kan sudah R&D. Oh, iya. Jenis penelitiannya R&D. Jadi kita bisa gunakan SWOT analysis ketika mengatakan bahwa media yang saya gunakan punya pesaing di luar. Gunakan analisisnya SWOT. Gabung ini. Gabung. Sama dengan kita tadi. Design thinking. Ketika kita sudah menggunakan terapan design thinking di dalam mengembangkan ilustrasi, kayaknya banyak pesaing, banyak punya juga peluang. Coba gunakan analisis SWOT. Kita temukan sesuatu di situ. Oh, ternyata produk saya berpeluang. Ini ditambahi lagi judulnya atau gimana? Nah, kalau saya ini penerapan design thinking itu artinya pola-pola berpikir design thinking kita gunakan di dalam pengembangan produk. Ya begitu maksudnya ya. Ya, Pak. Atau memang cuman ini khususnya untuk R&D saja, Pak? Kalau saya balik. Bagaimana mengembangkan produk seni ilustrasi cerita lokal dengan pendekatan design thinking. Gitu maksudnya. Karena ini kesannya kita mengkaji, nggak membuat produk. Boleh, nggak ada masalah. Karena kita bisa lahirkan pengkajian, bisa kita boleh kita merancang, boleh kita membuat media, boleh kita membuat visual, boleh kita mengkaji. Tidak apa-apa. Kalau memang lari ke sana. Cuma kalau mau mudah, karena banyak itu angkatan 23 mengeluh, mau merubah judul, nah sudah lahir SK. Oh iya. Rata-rata kajian deskriptif, kualitatif, menggunakan statistik dan lain sebagainya. Bahkan kita boleh aja ke sana, tapi lebih bagus dari kita ke pembuatan model pembelajaran. Itu lebih bagus, gampang kita gunakan 4D, gampang kita gunakan design thinking. Gampang analisisnya lah. Karena strukturnya udah jelas. Kalau design thinking gunakan define. Ada? Empati. 1, 2, define. 3, apa lagi? Yang ketiga, desain. Ide. 4, develop. Bukan. Ya. Design thinking, tahapannya. Tahapan design thinking. Hah? Bukan, design thinking. Empati, define, ide. Oh, prototype. Define, prototype dan test. Prototype dan 5 tes. Test. Ini yang 2 digunakan di awal. Cari kebutuhan. Perhatikan masalah di lingkungan itu, batasi masalah itu. Itu nih empati dan define. Digunakan untuk menemukan data awal. Ketika sudah kita temukan data awal, ada kebutuhan, ada batasan, lahirkan gagasan. Apa saya mau buat? Cara berpikir design thinking. Buat, kalau sudah kita kumpulkan gagasan, ide, konsep, sudah matang, sudah dilakukan sebuah evaluasi, buatkan prototype. Prototype produk semi jadi. Ya kan? Mau media pembelajaran, mau perancangan yang lain boleh. Kemudian kita uji coba. Tes. Berarti Pak, kalau yang ini ada nanti validatornya, Pak? Ada. Ada. Berarti mirip sama R&D, Pak? Sama. R&D sebenarnya, kalau saya sederhana, jangan dijadikan metode. Jangan dijadikan model. Mending dijadikan jenis penelitian. Ya tak? R&D. Untuk mengklarifikasi, untuk memperjelas arah penelitian kita. Gunakan aja seperti itu. Nggak usah. Karena bisa juga dijadikan model. Karena ada R&D itu ada tahapan untuk menemukan sesuatu banyak. Ada 7, ada 3, ada 4. Tapi repot. Mending kita jadikan sebagai pembuka pintu. Bahwa kayaknya saya cocok di design thinking. Maka baca R&D. Gitu maksudnya.
Bisa, kenapa tidak? Boleh. Bahwa Apa tadi Pak yang yang untuk uji ada saingan untuk apa tadi namanya? SWOT analysis. Analisis SWOT. Nah, ini ya design thinking ya, boleh. Tidak dilarang juga, Pak. Saya menggunakan pendekatan R&D boleh. Tapi baca R&D-nya siapa, tahapannya berapa. Boleh untuk menemukan sebuah perancangan, boleh. Cuma kebiasaan kita supaya lebih cepat, kita gunakan untuk mengklarifikasi model apa yang kita gunakan. Mau R&D, mau design thinking apa 4D. Karena ketika kita pahami ini, kita sesuaikan dengan fenomena riset kita, pasti kita jatuh cinta. Kayaknya jatuh cinta saya di 4D. Karena kita udah tahu strukturnya, kayak gue udah baca R&D-nya. Nah. Kalau rada-rada ada indikasi bahwa jenis penelitian saya R&D, kemudian di dalamnya banyak bergelut dengan memberikan informasi kepada masyarakat, membuat media untuk disosialisasikan, biasanya banyak lari ke 4D. Kerangka berpikirnya 4D itu ini contoh aja ini, contoh brainstorming, curah gagasan aja ketika cari data di lapangan, ini contoh aja. Tapi kan kita sudah punya judul, ya, aman. Ya, silakan. Kan tadi kita bilang design thinking itu memberikan sebuah solusi. Nah, berarti kalau misalkan judulnya seperti ini, kayak pemanfaatan pembelajaran seni rupa pada anak ABK atau anak berkebutuhan khusus sebagai salah satu metode penyembuhan mental atau art terapis. Berarti itu termasuk design thinking atau pemanfaatan pembelajaran seni rupa pada anak ABK, anak berkebutuhan design khusus. thinking. Dari design thinking. Karena kita tidak menyuarakan bahwa A, B, C, D jangan dibalik menjadi C, D, E, dan lain sebagainya. Itu kan memberikan informasi. Itu cocoknya di 4D. Kalau seperti kita cocoknya di design thinking. Karena kita mau membangun, merancang sesuatu untuk mempermudah orang belajar. Merancang. Ya, bukan menginformasikan. Tapi kita membangun sesuatu supaya pembelajaran itu efektif. Nah, design thinking. Cocoknya. Makanya kita pahami nanti ketika kita menarik data di lapangan, kita gunakan dulu yang dua, empati dengan define. Satu, memahami masalah di lapangan, define-nya kita batasin karena banyak masalah di lapangan itu. Jangan ambil semua, nggak selesai kalau ambil semua. Batasi dengan define. Batasan. Kalau etnografi, ketika ada judul terkait dengan misalnya gelar bangsawan Bugis Makassar, pakai etnografi karena kita ingin tahu dari mana sih itu gelar, apa perubahannya, pakai etnografi. Ya, itu aja. Nggak usah pakai model design thinking, nggak usah. Cara kerjanya Polri seperti ini. Nanti saya kirim di WA. Ini Pak, oh iya Pak. Karena mau juga baca baca Pak supaya jelas Tanyakan. Kenapa ada define, design, develop, disseminate? Wajib enggak sampai ke disseminate? Tanyakan. Boleh tidak? Karena kita di pengembangan. Tapi kalau ada waktu, anak-anak itu sekarang alasan kelasnya adalah nggak ada waktu. Sehingga saya tidak sampai disseminate, Pak. Padahal disseminate adalah, coba dibaca. Validasi, testing. Mengimplementasikan packaging. Division, adaptasi dan manfaat.
Kita sudah terapkan sebenarnya. Kita sudah suguhkan ke orang. Masuk ke disseminate, penyebaran. Tidak hanya fisiknya kita sebar, tapi kan bisa lewat konten. Itu penyebaran. Tapi kendala anak-anak sering mengatakan nggak ada waktu, Pak. Padahal enggak, banyak waktu. Berarti kalau disebarkan lewat status, Boleh masuk. masuk di Itu penyebaran. Memperkenalkan kegiatan. Pak, tapi kalau dia kontennya misal untuk pembelajaran sekolah begitu Pak, misal kayak untuk materi dibikin untuk dirancang, baru sudahnya itu penyebarannya harus dia dalam bentuk sekolah. Enggak mesti. Tidak mesti gitu Pak. Enggak mesti. Kalau misal kau bikin ke media, terus di sekolah, haruskah dia penyebarannya ke sekolah lagi? Kan ini memvalidator texting, artinya mengimplementasikan. Bukan mengimplementasikan artinya sudah bisa digunakan, nggak mesti bahwa produknya dipakai, tidak. Perkenalkan aja, bagus nggak sampulnya, packagingnya bagus nggak, kemasannya, itu sudah menjadi sebuah isu penyebaran, masuk kategori penyebaran. Tinggal kita kemas deskripsi kalimatnya, bagaimana ya kan gitu. Lebih simpelnya daripada tinggal. Ini punya Tiarajan kayaknya. Di sini Tiarajan. Kordi. Analisis kebutuhan. Gunakan define untuk ke lapangan. Analisis apa kebutuhannya masyarakat. Cari fenomena, apa kebutuhannya seperti kita tadi. Biasa orang itu munculkan mulai kebutuhan, biasa ada analisis kurikulum, dan lain sebagainya. Kalau ada yang menggunakan ruangan ini, tidak aja. Tidak ada aja. Mau dipakai? Oh, tidak aja. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah mendefinisikan, tetapkan konsepnya. Saya mau buat apa tadi kita buat? Misalnya. Oh iya. Apa tadi? Tentang media pembelajaran. Nah, ketika sudah tentukan, saya mau buat media pembelajaran dalam bentuk apa, kita kan sudah tetapkan. Oke, sudah asar juga. Jadi sekian, terima kasih ya partisipasinya, nanti share di grup ya bersama 4D-nya. Terima kasih.